Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Kali ini kita akan bahas KTT Ukraina yang katanya menuju Perang Dunia III. Mungkin kedengarannya seperti judul film aksi, tapi percayalah realitanya jauh lebih kompleks dan mengguncang. Ketika para pemimpin dari 15 negara barat dan perwakilan NATO berkumpul secara mendadak di Lancaster House, London, tepat pada 2 hingga 3 Maret 2025. Disinilah sejarah mulai ditulis ulang. Di balik pertemuan darurat yang dihelat oleh Perdana Menteri Inggris, Starmer, tersimpan agenda yang sangat krusial, mendukung Ukraina dan Presiden Volodymyr Zelensky menghadapi ancaman Rusia yang semakin nyata. Mari kita mulai dengan kilas balik singkat. Baru-baru ini, para pemimpin Uni Eropa berkumpul di London dalam sebuah pertemuan mendadak. Bayangkan, suasana yang seharusnya penuh harapan untuk membangun perdamaian, justru berubah menjadi panggung perdebatan sengit tentang militerisasi dan dana pertahanan. Di tengah kekacauan politik yang terjadi setelah insiden panas di Gedung Putih pada 28 Februari 2025, di mana Zelensky dan Presiden Amerika, Donald Trump, terlibat dalam konfrontasi publik yang memanas, ketegangan semakin memuncak. Momen itu bukan hanya sekadar perdebatan di ruang oval, melainkan sinyal adanya pergeseran dukungan strategis di panggung global. Di satu sisi, kita melihat solidaritas Eropa dan NATO yang siap mengambil alih peran untuk mendukung Ukraina. Sementara di sisi lain, absennya kehadiran Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump menimbulkan pertanyaan besar. Sejauh mana Eropa dan NATO mampu berdiri sendiri tanpa dukungan penuh Amerika Serikat? Di London, Ursula von der Leyen dengan tegas mengumumkan bahwa Uni Eropa harus menyiapkan dana multimiliar euro untuk pertahanan, yang secara implisit berarti mengurangi pengeluaran untuk program sosial demi memperkuat kekuatan militer. Bayangkan, dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, kini dialihkan untuk menciptakan landak baja di Ukraina. Konsep ini, meskipun terdengar futuristik, menyimpan pesan bahwa Ukraina akan diperlengkapi sedemikian rupa untuk menangkis serangan atau bahkan untuk memicu konflik yang lebih besar. Nah, disinilah letak keanehan dan intriknya. Kalian pasti penasaran, apa maksud landak baja itu? Intinya, para pemimpin Eropa ingin menjadikan Ukraina sebagai benteng yang sulit ditembus, seolah-olah membentengi negara itu dengan lapisan baja yang tak tertembus. Padahal ini jelas menimbulkan pertanyaan besar. Apakah upaya ini untuk melindungi rakyat Ukraina, atau justru sebagai strategi untuk menguji kekuatan dan menekan pihak lawan? Bukankah logika dasar perdamaian justru mengedepankan dialog dan diplomasi, bukan pengerahan kekuatan militer yang berlebihan? Tak berhenti sampai di situ, Inggris pun tidak mau ketinggalan. Dalam sebuah pernyataan yang menggelegar, salah satu pejabat terkemuka menyebutkan bahwa Inggris siap mengerahkan pasukan di lapangan dan pesawat di udara. Seolah-olah mereka sedang menyiapkan panggung untuk pertunjukan besar yang akan segera dimulai. Pernyataan ini bukan hanya soal retorika semata, tapi menggambarkan kesiapan sebuah kekuatan militer untuk ikut ambil bagian dalam skenario konflik global. Jadi pertanyaannya, apakah ini tanda-tanda bahwa kita sedang melangkah ke era baru yang penuh ketegangan atau hanya permainan retorika politik yang berlebihan? Lebih jauh lagi, ada dinamika menarik yang terjadi di balik layar. Di saat Presiden Rusia Putin dan pejabat Rusia beberapa kali menegaskan kesediaannya untuk berunding dan mengakhiri konflik di Ukraina, para pemimpin Eropa malah sibuk merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat posisi Ukraina dengan kekuatan militer. Ironisnya, jika dilihat dari sudut pandang Rusia, semua ini seperti undangan untuk pertarungan yang tak berkesudahan. Dalam percakapan yang memanas, terdengar jelas bahwa Eropa ingin menjadikan konflik sebagai alat untuk mengintensifkan pengaruhnya, meskipun harus mengorbankan nyawa dan masa depan ribuan warga sipil. Dan tak ketinggalan, pernyataan dari tokoh seperti Donald Trump menggarisbawahi realita bahwa Eropa, meski memiliki populasi besar, sebenarnya sangat bergantung pada dukungan militer Amerika Serikat. Trump dengan lantang mengingatkan bahwa 500 juta orang di Eropa bergantung pada kekuatan militer 300 juta orang Amerika
melawan 140 juta orang Rusia. Di sini tersirat pesan bahwa Eropa belum tentu bisa mandiri dalam mempertahankan kedaulatannya jika harus menghadapi ancaman global secara sendirian. Bukankah ini justru menunjukkan betapa rapuhnya fondasi keamanan di benua ini? Sementara itu, pertemuan rahasia antara Amerika Serikat dan Rusia di Arab Saudi dan Istanbul menambah bumbu intrik dalam drama global ini. Apa sebenarnya yang mereka bicarakan? Apakah ini merupakan langkah awal menuju perdamaian, atau justru pembicaraan yang sengaja disembunyikan untuk memanipulasi opini publik? Banyak spekulasi muncul, dan disinilah kita ditantang untuk berpikir kritis. Di balik setiap pertemuan dan pernyataan yang diutarakan, tersimpan benih-benih konflik yang bisa berkembang menjadi skenario Perang Dunia III. Jadi apakah semua pergerakan ini hanyalah topeng politik belaka? Menariknya, ada pula isu pengeluaran anggaran yang memicu perdebatan hangat. Para pemimpin Eropa kini siap mengorbankan program sosial demi mengalihkan dana ke sektor pertahanan. Sungguh paradoks bukan? Di satu sisi, mereka mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk menjamin perdamaian dan keamanan jangka panjang. Namun di sisi lain, pengalihan dana ini bisa berarti lebih banyak utang dan ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Bayangkan, dana yang seharusnya mengalir untuk kesejahteraan rakyat, kini justru digunakan untuk membangun mesin perang yang bisa menghancurkan banyak kehidupan. Di tengah semua ini, pertanyaan yang terus bergulir adalah, apakah benar bahwa jalan menuju perdamaian justru melalui peningkatan kekuatan militer dan tekanan ekonomi terhadap Rusia? Ataukah ini hanya strategi untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan diplomasi? Ada yang bilang, jika kita terus menekan dengan kekuatan, kapan lagi kita bisa duduk bersama dan mencari solusi yang adil? Namun kenyataannya, retorika militer sudah menjadi bahasa sehari-hari di panggung politik global. Setiap pernyataan yang dilontarkan, setiap anggaran yang dialokasikan, seolah mempertegas bahwa kita sedang menuju ambang jurang konflik yang lebih besar. Tentu, semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah tindakan-tindakan militer dan alokasi dana yang drastis ini benar-benar untuk menciptakan perdamaian jangka panjang, ataukah hanya sebuah strategi untuk memperpanjang konflik dan mengukuhkan kekuasaan? Di satu sisi, para pemimpin bersikukuh bahwa langkah ini adalah demi keamanan dan kedaulatan Ukraina. Namun di sisi lain, retorika yang digunakan, mulai dari pernyataan landak baja hingga kesiapan Inggris mengerahkan pasukan, membuat kita bertanya-tanya, apakah semua ini hanya untuk menimbulkan kesan bahwa mereka memegang kendali atas situasi? Sementara Amerika Serikat dan Rusia berunding secara tertutup, Eropa malah terlihat terpojok dan putus asa, mencoba menutupi keterbatasannya dengan memanipulasi opini publik melalui retorika yang menggelegar. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah, setiap keputusan memiliki potensi untuk menyalakan percikan api yang bisa berubah menjadi kobaran konflik global. Lalu, apakah ini hanyalah permainan politik yang cerdik atau sebuah pertanda buruk yang mengisyaratkan awal dari Perang Dunia III? Bagaimana nasib Ukraina yang kini dijadikan pion dalam strategi besar para kekuatan global? Dan yang paling penting, apakah rakyat dunia akan siap menghadapi dampak dari keputusan-keputusan yang diambil di balik meja perundingan elit, di balik gemerlap dana miliaran euro, janji-janji keamanan, dan pernyataan tegas tentang kekuatan militer, tersembunyi pertanyaan mendasar tentang moralitas dan keadilan global. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang langkah-langkah militerisasi ini? Apakah strategi yang ditempuh oleh para pemimpin global benar-benar akan membawa perdamaian, atau justru membuka jalan menuju konflik yang lebih besar? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.